warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Ta'lim Kurma Kota Kediri serta bunda-bunda sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih diberikan banyak nikmat sehingga pagi hari ini bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan pemubarakah ini dalam rangka insya Allah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan halutan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian dirahmati Allah, hari ini kita masih membahas bab sholat terkait dengan hal-hal yang makruh ketika sholat. Makruh itu artinya dilakukan tidak sampai membuat sholat kita batal, tetapi kalau tidak dilakukan itu lebih baik. Kalau tidak dilakukan itu lebih baik, tapi kalau dilakukan tidak sampai membatalkan. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan untuk dikerjakan pada saat kita sholat? Dalam kitab ini disebutkan yang pertama, memegang-megang baju atau anggota badan kecuali ada sebab. Lagi sholat itu megang-megang baju atau dengar gerak-gerak mukena, kan gitu ya? Tarik sana, tarik sini, tarik atas, tarik bawah, gitu ya. Kadang-kadang gitu kan, tarik sana, tarik sini, gitu ya. Itu makruh, ya. Kecuali ada kebutuhan, ya, ada sebab. Ya. Kalau tidak ada sebab, ya, itu makruh, tidak sampai membatalkan, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik. Dalilnya, nah ini yang pertama, Mu'aqib meriwayatkan, saya bertanya kepada Nabi SAW perihal menghapus debu ketika sholat. Sholat menghapus debu yang ada di dahi, gitu ya. Itu sempat ditanyakan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tamsah al-hasa wa anta tusalli. Janganlah kamu menghapus debu atau tanah yang ada di dahi pada saat kamu sedang sholat. Fa in kunta la budda fa'ilan, jika terpaksa kamu harus melakukannya, fawahidatan taswiyatal hasa, maka cukuplah dengan sekali usap saja, cukup sekali. Ya. Jangan sampai kayak orang lagi bedakan gitu ya. Cukup satu kali aja. Soalnya kadang-kadang kalau pas sholat ada pasir yang agak besar, berarti kan kerikil namanya, gitu ya. Pasir agak besar itu kan kerikil, ya. Itu kalau kena dahi pas sujud kan nggak enak gitu ya. Kita bersihkan ya, tapi cukup satu kali usapan saja. Ya. Karena kalau dalam fikih madzhab Syafi'i, ya, kita melakukan gerakan sampai 3 kali gerakan di luar sholat. Di luar gerakan sholat itu bisa membatalkan, ya. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, ya, jangan terlalu banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat, termasuk mengusap debu tadi, cukup satu kali. Termasuk
menggaruk gitu ya. Kalau bisa ditahan gitu ya, jangan menggaruk. Kalau bisa ditahan ya. Kalau nggak tahan baru digaruk. Nah, kalau dalam fikih madzhab Syafi'i kita diajari cara menggaruk biar tidak terlalu banyak gerakan. Semua gatal di sini gitu ya. Kita garuknya jangan. Ini bisa 3 kali namanya. Tempelkan tangannya cukup 1 jari saja. Begini. Ya. Jadi sekalipun kelihatannya berkali-kali, ini tidak sampai membatalkan. Beda dengan, gitu ya. Termasuk di punggung semuanya gitu ya. Tempelkan tangannya cukup 1 jari saja. Coba. Gitu. Itu bisa membatalkan kalau dalam fikih madzhab Syafi'i gitu ya. Sampai 3 kali melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Ya. Tempelkan, terus cukup 1 jari saja. Gitu. Hadis yang kedua, Abu Dzar meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innar rahmata tuwajibuhu fala yamsah al-hasr." Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, ia sedang berhadapan dengan rahmat Allah, maka dari itu janganlah ia mengusap debu. Nah, ini diantara dalil-dalil yang berisi larangan untuk melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Contohnya tadi ya, membersihkan pakaian atau membersihkan debu ya, membersihkan badan ya, seperti di sini dahi atau pakaian ya, dari kotoran dan seterusnya. Kemudian hadis yang ketiga, Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada pelayan beliau yang bernama Yasar, yang meniup-niupkan debu tanah ketika sholat. Karena di zaman Nabi itu kan masjid itu belum diplester, belum dikeramik seperti zaman kita, kan lantainya masih tanah, gitu ya. Sehingga sholat itu yang nempelnya nempel di tanah. Makanya wajar kalau banyak debu yang nempel di wajah. Sehingga ada muncul pertanyaan seperti ini, wajar gitu ya. Bagaimana membersihkan debu ya, pada saat sholat? Nah, ini kata Rasulullah, "Taruh di wajhaka lillah", biarkanlah wajahmu berdebu untuk menyembah Allah. Nah, jadi biarkan saja. Kalaupun terpaksa tadi ya cukup 1 kali usapan. Yang kedua yang makruh dilakukan saat sholat adalah bertolak pinggang. Maksudnya ada mau sholat bertolak pinggang. Tapi ada dalilnya ini ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang bertolak pinggang di waktu sholat. Lagi sholat berkaca pinggang gitu ya. Yang ketiga, menatap pandangan ke langit ya, melihat ke atas ya. Apalagi zaman sekarang itu kan banyak masjid-masjid wisata ya. Masjid yang dijadikan sebagai tujuan wisata. Masjidnya itu bagus-bagus, indah-indah gitu ya. Nah, sehingga kita tergoda saat sholat melihat bawahnya kubah gitu, langit-langitnya. Kan ada yang bawahnya kubah itu dicat motif langit, karena gitu ya, ada ya motif langit itu biru, ada awannya gitu kan ya. Ada sholat, begitu melihat langit-langit yang ada di masjid gitu ya. Ya, melihat ukiran-ukiran yang indah gitu, akhirnya sampai sholat matanya berkeliling kan gitu ya. Ya, itu hati-hati ya, hati-hati. Itu makruh. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tahtafanna absarahum." Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatan mereka, yakni mengarahkan pandangan ke langit atau ke atas. Atau kalau mereka tidak menghentikannya, Allah akan mencungkil mata mereka. Sampai seperti itu Rasulullah memberikan peringatan dan larangan. Ya. Tapi larangan ini dipahami oleh para ulama bukan larangan yang sifatnya haram, ya.
yang akhirnya membuat batal sholat, tapi hanya makruh. Ya. Sebaiknya dihindari, sekalipun kalau ada yang melakukannya tidak sampai membatalkan. Kemudian berikutnya, makruh dalam sholat adalah melihat sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan. Ya. Ada beberapa hadis yang memerintahkan untuk menyingkirkan sesuatu yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Contohnya hadis berikut. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW sholat dengan mengenakan khamisah. Khamisah itu pakaian yang terbuat dari bahan bulu yang bergambar. Ya. Kemudian Rasul bersabda, "Syaghalatni a'lamu hadhi, idhabu biha ila Abi Jahlin wa'tuni bi ambijaniyah." Kata Rasulullah, gambar-gambar yang ada pada pakaian ini mengganggu perhatianku. Kembalikanlah kepada Abu Jahal dan tukarlah dengan ambijaniyah, yaitu pakaian dari bulu yang kasar yang tidak bergambar. Nah, apalagi zaman sekarang itu kan banyak pakaian-pakaian atau kaos-kaos khas daerah-daerah tertentu gitu ya, yang ada tulisan atau gambar yang lucu-lucu gitu. Apalagi kalau tulisan-tulisan di belakangnya truk dipindah ke kaos, karena banyak gitu tulisan-tulisan di belakang truk gitu, ditulis ulang ditaruh di kaos gitu ya. Lah sholat kan begitu ya. Ya. Tulisannya kan macam-macam, masya Allah. Bisa membuat orang yang di belakangnya membaca jadi tersenyum kan begitu. Kemudian hadis yang kedua, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Aisyah mempunyai tabir tipis yang dipasang di pintu rumahnya. Tabir kayak korden gitu ya, dipasang di pintu rumah. Melihat itu, Nabi SAW pun bersabda, "Turunkan atau lepaskan tabirmu itu, karena gambar-gambar yang ada padanya mengganggu konsentrasiku dalam sholat." Jadi Nabi itu kan kalau sholat sunnah itu kan di rumah, gitu ya. Jadi kalau sholat sunnah Nabi itu di rumah. Nah, rumahnya Nabi itu kecil. Nabi kalau sholat itu menghadap pintu. Nah, pintunya dikasih korden sama Aisyah. Nah, kordennya ada gambarnya, ada motif-motifnya. Sama Rasulullah disuruh diturunkan, suruh diganti yang tidak bermotif, yang tidak bergambar, karena mengganggu konsentrasi dalam sholat. Oke, itu yang ke berapa itu? 4 ya. Yang kelima, makruh dilakukan saat sholat ya, memejamkan mata. Sholat kamu merem, ya. Sholat sambil merem, itu makruh. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa memejamkan mata ketika sholat itu hukumnya makruh, tetapi ada juga yang memperbolehkannya, artinya tidak menganggapnya makruh. Ada yang menganggap makruh, ada yang menganggap tidak makruh. Alasannya apa? Nah, ini penjelasannya. Ibnul Qayyim berkata, yang benar adalah sekiranya membuka mata itu tidak menghalangi kekhusyuan, itu yang lebih utama. Kalau dengan melek ya, tetap bisa khusyuk, itu lebih baik. Adapun jika dengan membuka mata, melek gitu ya, sholat seseorang menjadi terganggu, seperti halnya karena di depannya ada ukiran-ukiran, ada lukisan-lukisan, ada tulisan-tulisan, maka memejamkan mata itu tidak hanya diperbolehkan, bahkan ditinjau dari sisi syariat, justru dianggap sunnah, bukan makruh. Ya, jadi kalau sholat di depannya, ya, jangan sholat di depannya ada orang yang pakai ruku mukena yang bermotif, ya,
yang mengganggu konsentrasi, maka merem itu lebih baik. Apalagi sambil sholat kok julid gitu, wong ini kok gak matching belas, coba gitu ya. Wong ini prejingannya kok pakai mukena ini, daripada mikir yang gak merem aja. Ya. Jadi kalau di depannya ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, itu merem itu lebih baik. Kalau merem membuat lebih konsentrasi, lebih khusyuk, itu lebih baik dilakukan, bukan makruh tapi sunnah. Tapi kalau dengan melek mata terbuka bisa khusyuk, melek tentunya lebih baik. Ya. Kemudian makruh berikutnya yang dilakukan dalam sholat adalah memberi isyarat dengan kedua tangan ketika salam. Ya. Mungkin jenengan belum pernah melihat ya, contoh kasusnya, tapi saya pernah melihat ya. Ada orang sholat itu kan kalau tahiyat akhir tangan kan ditaruh di atas paha, kan gitu ya. Ada yang ketika salam itu ya ngasih tanda Assalamualaikum warahmatullahi. Nah gitu, tangannya dibuka, kan begitu tadi begini Assalamualaikum warahmatullahi. Terus yang dia Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah ada begitu? Nah itu itu tidak ada contohnya dan itu dilarang oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak lagi dari apa? Dari sama. Nah ini dalilnya. Jabir bin Samrah meriwayatkan, kami sholat di belakang Nabi. Setelah itu beliau bersabda, mengapa orang-orang itu mengucapkan salam ketika sholat sambil melambaikan tangan mereka? Ya. Tidak ubahnya ekor kuda liar. Jika seseorang salam, cukuplah ia meletakkan tangan di atas pahanya lalu mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cukup tangannya diam saja, tidak usah melambai, kan begitu ya. Itu tegurannya langsung dari Rasulullah. Ada kasusnya ternyata di zaman Rasulullah SAW. Ya. Saya masih suka melihat gitu. Kalau pas saya jadi makmum gitu ya, di desa-desa terutama gitu ya, orang-orang tua itu masih bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya gitu dibuka. Itu makruh. Berikutnya makruh dilakukan. Ya. Nah ini kasusnya saat kasus pandemi, sholat pakai masker. Orang yang memahami larangan ini banyak yang ngeyel akhirnya nggak mau pakai masker. Gitu ya. Ini ada larangannya. Makruh menutup mulut saat sholat. Ya, ditutup gitu ya. Berarti kan pakai masker, gitu ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang seseorang ya, yang sholat dengan menutup mulutnya. Ya, ditutup mulutnya pakai masker itu makruh. Ya. Kalau kondisi normal, kondisi bukan pandemi, ya, kondisi tidak ada wabah, maka biarkan mulut terbuka saat sholat. Kalau dalam kondisi ada wabah atau pandemi atau kita merasa tidak enak karena sedang pilek gitu ya, takut nulari orang di sebelahnya, kita pakai masker, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kondisi darurat, sebaiknya jangan. Ya. Kalau kondisi darurat itu ada kaidahnya, gitu ya. Ad-darurah tubihul mahdzura. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Jadi kondisi darurat membolehkan ya, sesuatu yang tadinya dilarang. Kondisi normal dilarang ya, pakai masker. Tapi kalau kondisi darurat itu boleh. Ya. Makanya menurut saya bagi yang ngeyel-ngeyel dalam kondisi darurat itu tidak tepat, gitu ya. Seharusnya tetap patuh. Ya, kalau disuruh pakai masker ya pakai masker ya. Karena kondisi darurat. Ya. Mereka berdalih ada larangan menutup mulut, akhirnya mereka sama sekali tidak mau. Gitu ya. Menurut saya tidak bagus begitu ya. Ya. Karena kondisi darurat itu ya, membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang.
Kemudian makruh berikutnya adalah sholat ketika hidangan telah disajikan. Nah, ya kasusnya seperti sekarang ini, Ramadan ini, gitu ya. Jenengan nunggu azan maghrib sudah berada di depan meja makan, gitu kan? Makanan sudah kelihatan semua. Ada semur jengkol, ada seumpama gitu ya. Udah kelihatan semua, gitu ya. Kemudian azan, jenengan hanya takjil, kemudian ditinggal sholat. Itu makruh. Ya. Jadi sholat dalam keadaan makanan sudah kelihatan di depan mata, ya, kemudian ditinggal untuk sholat dulu, itu makruh. Kalau memang mau sholat dulu, ya, tidak mau makan dulu, nunggu azannya jangan di depan meja makan. Nunggu azannya di ruang tamu, di ruang TV, di teras atau di kamar. Siapkan takjil saja, air sama kurma seumpamanya disiapkan. Jangan nongkrong di depan meja makan. Kalau sudah kadung di depan meja makan, maka sunnahnya makan dulu. Bahkan makannya itu tidak boleh buru-buru, dinikmati dengan tenang, sekalipun qomat sudah dikumandangkan, gitu ya, tetap makan dengan tenang. Termasuk seumpamanya jenengan jadi panitia acara buka puasa bersama, itu harus dibuat kesepakatan dulu. Ini mau sholat dulu atau mau makan dulu. Kalau kesepakatannya sholat dulu, maka yang dibagikan takjilnya saja. Ya. Nasinya nanti dibagikannya terakhir setelah sholat. Jangan sampai kesepakatannya sholat dulu, tapi nasi sudah dibagikan. Nanti bingung, Bu. Ya. Pas sholat bawa nasi, mau ditaruh di depan tempat sholat tidak pantas, mau ditaruh di belakang takut hilang. Nanti sholat kepikiran, waduh hilang apa enggak? Ya. Itu bikin mengganggu konsentrasi. Ya. Termasuk di rumah ya, pas anak-anak lagi pada ngumpul, ya. Yang kuliah, yang mondok, yang sekolah di luar kota pada kumpul semua. Ya. Kita sudah berada di depan meja makan. Ya. Jangan tinggal sholat. Ya. Nanti jangan kepikiran, waduh anak-anak pas ngumpul lagi masa pertumbuhan, lagi doyan-doyannya makan, kumanan opo enggak, gitu ya. Nah itu daripada pikiran, makan dulu. Ya. Nah ini dalilnya. Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'al asya'u wa uqimatis shalah, fabda'u bil asya'." Apabila makanan telah dihidangkan dan bersamaan dengan itu sholat telah didirikan, sudah qomat, ya, maka sebaiknya mendahulukan makan sebelum mengerjakan sholat. Ya, makan dulu. Oke, kemudian berikutnya makruh untuk dilakukan saat kita mau sholat. Menahan pipis, menahan buang air besar, atau hal-hal lain yang mengganggu kekhusyuan. Ya. Jadi saking eman dengan sholat jamaah, takut ketinggalan, ya. Padahal kita sudah kebelet pengen pipis, kita maksa masuk barisan untuk sholat, itu makruh. Ya, apalagi pengen BAB, gitu ya, itu bahaya. Atau hal-hal lain yang bisa mengganggu kekhusyuan. Ya. Seumpamanya, ya, jenengan sholat, ya, di samping orang goreng tempe, ya. Goreng ini kayaknya tempenya kok agak tebal ini ya, kayaknya lama ini gitu ya. Akhirnya dicemplungkan, jenengan sholat. Mikir, waduh, gosok lopot kan, gitu ya. Nah itu mengganggu kekhusyuan. Ini sebaiknya dihindari. Itu makruh. Ya. Atau sholat sambil manasi motor kan gitu ya. Mau kajian gitu. Jadi kan masih ada waktu, tak sholat duha dulu. Ya. Motor dipanasi di teras.
Ya Allah, ini Ramadan, ini kan banyak orang yang kehilangan motor. Wah, jadi kan bingung gitu lagi sholat kan gitu ya. Motor ku aman apa enggak? Tiba-tiba jadi kan lagi sholat, motornya mati. Waduh, ada yang mematikan. Gitu ya. Padahal ya anaknya yang mematikan gitu ya. Nah itu daripada kepikiran hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan seperti itu dihindari. Ya. Oke. Kemudian makruh berikutnya, sholat dalam keadaan sangat mengantuk, ya, qiyamul lail, ya, itu sangat dianjurkan. Ya. Tapi kalau ngantuk berat, sebaiknya nggak usah, ya, tidur saja. Ya, kalau mau ngantuk banget kan begitu ya, ya. Nah, takutnya malah nggak jelas sholatnya. Ini rakaat pertama, rakaat kedua, ini sujud pertama, apa sujud kedua. Ya. Daripada nanti sholatnya nggak konsentrasi, ya, sebaiknya tidur saja. Ya. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm, fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu," dan seterusnya. Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk, hendaklah ia tidur terlebih dahulu sampai hilang rasa kantuknya. Sebab jika ia sholat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi ia ingin mengucapkan istighfar, tetapi justru dia memaki dirinya sendiri. Artinya ucapan dalam bahasa Arab itu salah pengucapan bisa berubah makna. Nah, karena ngantuk seumpamanya sehingga tidak jelas apa yang diucapkan, itu bisa berubah makna. Beda satu titik saja, ya, itu sudah beda makna. Karena ada anekdot, ya, nggak tahu namanya anekdot, entah kasus beneran atau fiktif gitu ya. Saya pernah baca, ya, ada orang sakit dibawa ke tabib, ya, zaman dulu dokter itu kan namanya tabib, gitu ya. Bawa ke tabib ngambil buku resep. Ya. Nah kemudian dia terbaca di itu hayatun, titiknya dua, ya, hayatun itu artinya ular, gitu ya. Akhirnya dicarikan ular, dibunuh, kemudian diapakan gitu ya, diolah, diberikan, ternyata mati pasiennya. Ya. Keluarganya komplain gitu ya. Akhirnya balik lagi, ini beneran kan dari resepnya ular, akhirnya mati itu pasiennya gitu. Tabibnya ngecek lagi buku mujarobatnya, dicek lagi, lah ternyata itu titiknya kelebihan satu, itu bukan titik sebetulnya. Ya. Kotoran binatang yang kecil itu kan kadang-kadang seperti titik. Aslinya itu habatun itu artinya biji. Nah, karena titiknya dua jadi hayatun itu ular. Nah itu dalam bahasa Arab itu ya menyebutkan ya, bahasa Arab salah titik saja itu bisa salah makna. Makanya kalau sedang ngantuk ya sebaiknya jangan memaksakan diri untuk sholat, ya, tidur, ya, istirahat. Kemudian makruh berikutnya, ya, menetapkan tempat khusus sholat di dalam masjid kecuali imam. Ya. Imam kan sudah jelas tempatnya, gitu. Nggak bisa tergantikan, gitu ya. Lah kita bukan imam, ngapling tempat. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang begitu ya. Apalagi di masjid itu mau ada kajian ustadz luar kota. Orang yang belum datang sajadahnya sudah digelar. Ya. Kayak ini ustadz favorit saya harus di depan kan gitu ya. Nanti kajiannya habis sholat ya. Kapling dulu gitu ya tempat duduknya, ya orangnya belum ada. Ya. Supaya dapat sholatnya di depan sehingga ikut kajiannya dapat di depan. Ya itu makruh. Ya. Ya termasuk banyak di masjid-masjid yang terawih itu ya. Habis sholat maghrib sajadahnya ditinggal gitu ya. Dia nyari tempat sing PW, ya posisi enak. Terutama di pinggir-pinggir sudah bisa nyamper ke tembok gitu ya. Itu pinggir-pinggir sudah banyak itu sajadahnya, orangnya belum ada. Jadi ngapling-ngapling tempat sholat, ya kalau bukan imam itu tidak boleh. Kalau imam ngapling di depan, ya boleh kalau imam. Ya jadi ibu saya dirahmati Allah, ngapling tempat sholat itu makruh. Ya. Dalilnya ini
Abdurrahman bin Shibil meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang seseorang ruku atau sujud dengan cepat seperti halnya patukan burung gagak, duduk seperti posisi duduknya binatang buas. Beliau juga melarang seseorang untuk menetapkan suatu tempat tertentu di masjid sebagai tempat untuk melaksanakan sholat, seperti halnya yang dilakukan oleh unta yang selalu menetapkan tempat tertentu sebagai tempat pembaringannya. Ya, unta itu suka ngapling tempat, ya. Jadi dia garuk-garuk, dia ditinggal pergi, dia baliknya nanti di situ lagi. Kalau di tempatnya orang disajuk itu barangnya, dia ditendang gitu. Ya, jangan kayak unta, ada Rasulullah ya, yang suka ngapling-ngapling tempat untuk pembaringannya. Ya, jadi kita tidak boleh ngapling-ngapling tempat. Kemudian selesai ternyata Bu, yang makruh ya. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat menjadi batal karena melakukan hal-hal berikut. Pertama, makan dan minum secara sengaja. Maksudnya mau sholat mana? Tapi di sini dalilnya. Ibnu Munzir berkata, para ulama telah sepakat bahwa orang yang makan atau minum dengan sengaja ketika mengerjakan sholat, ya, sholatnya batal. Ya. Kalau sholatnya sholat fardu, maka ia wajib mengulanginya. Ya. Menurut jumhur ulama, hal ini bahkan berlaku juga dalam sholat sunnah. Sebab hal-hal yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan sholat sunnah. Karena orang sedang sholat gak mungkin makan dengan sengaja. Akhirnya masalah ini diistihadi oleh para ulama. Tentunya akhirnya terjadi perbedaan pendapat ulama. Diistihadi apa maksudnya? Menelan sisa-sisa makanan yang masih ada di mulut ya. Sebagian ulama itu menganggapnya batal ya. Jangan habis buka sahur pakai stick semua. Wah, kayak mana? Larang itu. Yang nyantol di gigi dibiarkan gitu. Kemudian saat sholat gitu ya, wah akhirnya ketelan ya. Ada kesengajaan tidak membersihkan sisa-sisa makanan di mulut saat mau sholat. Kemudian saat sholat yang tersisa itu tertelan. Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i ya, itu bisa membatalkan. Dianggapnya itu makan dengan sengaja ya. Makanya disunahkan sebelum sholat itu bersiwak ya. Kalau zaman kita sikat gigi ya. Kalau zaman Rasulullah bersiwak itu pakai kayu arok gitu ya. Ya. Kayu yang biasa kalau kita pulang haji umroh ngasih oleh-oleh ya, itu kayu arok untuk sikatan bersiwak ya. Karena itu dianggap ya, sengaja dan itu bisa membatalkan. Kemudian yang kedua membatalkan sholat adalah berbicara dengan sengaja ya. Dalilnya hadis yang pertama, Zaid bin Arqam meriwayatkan, dahulu kami biasa bercakap-cakap dalam sholat ya. Dulu awal-awal itu sambil sholat sambil ngobrol. Nah gitu ya. Itu awalnya gitu ya, diperbolehkan sambil sholat, sambil ngobrol ya, dengan teman di sampingnya. Hingga turunlah ayat Al-Baqarah 238. Dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Nah semenjak itu kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara ketika sholat ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, dahulu kami memberi salam kepada Nabi SAW di waktu beliau sedang sholat dan beliau menjawab salam kami. Ya, dulu lagi sholat, Rasul lagi sholat gitu. Ada yang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab. Ya. Awalnya begitu dulu. Ya. Setelah kami kembali ke Habsyi, kami pun memberi salam, tetapi beliau tidak menjawabnya. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah,
Dahulu kami memberi salam ketika engkau sedang dalam sholat dan engkau menjawabnya. Kok sekarang kok tidak? Beliau menjawab, inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu cukup sibuk dengan amalan-amalan sholat. Jika seseorang berbicara dalam sholat dikarenakan belum mengerti tentang hukumnya atau karena lupa, sholatnya tetap sah. Ya, seperti anak-anak kan belum ngerti gitu ya. Nah, itu tetap sah. Tapi kalau yang sudah ngerti ya membatalkan. Muawiyah bin Hakam As-Sulami meriwayatkan, pada satu ketika aku sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seseorang yang bersin, maka aku mengucapkan yarhamukallah. Orang-orang pun saling memandang kepadaku hingga terbetik dalam hatiku, waduh, mengapa mereka melihat kepadaku? Mereka lalu saling menepukkan tangan di atas paha mereka dengan maksud untuk menyuruhku agar tidak berbicara. Aku bermaksud terus berbicara kepada mereka, tetapi akhirnya aku diam dan menahan diri. Setelah Rasulullah SAW selesai mengerjakan sholat, beliau bermuka masam kepadaku, memukulku, tetapi beliau hanya bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak patut dicampuri oleh perkataan manusia walaupun sedikit. Sholat hanya untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Nah itu ya, jadi sejarahnya dulu begitu. Awalnya boleh ya, sholat sambil ngobrol ya. Kemudian ada yang bersin ya, kita jawab ya, yarhamukallah. Begitu ya. Nah, awalnya boleh, tapi kemudian akhirnya menjadi tidak boleh. Nah, ibu yang dirahmati Allah, kemudian masih terkait berbicara dalam sholat, ketika Muawiyah bin Hakam berbicara dalam sholatnya dan ia belum tahu tentang hukum berbicara ketika sholat, Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Kalau yang tidak tahu, tidak batal dan tidak perlu diulang sholat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa berbicara ketika sholat dikarenakan lupa itu tidak membatalkan sholat adalah hadis berikut. Lagi sholat ngomong tapi lupa kalau dia sedang sholat. Dalilnya, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sholat duhur dan asar bersama kami. Setelah memberi salam, seseorang sahabat bernama Dzul Yadain bertanya, Rasulullah sholat duhur atau asar, setelah memberi salam, seseorang yang bernama Dzul Yadain bertanya, wahai Rasulullah, apakah sholat yang kau lakukan tadi diqashar atau engkau lupa? Sholat duhur atau sholat asar, tapi Nabi sholatnya cuma 2 rakaat. Selesai salam, Dzul Yadain bertanya, apakah jenengan mengqashar sholatnya atau jenengan lupa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholat tadi tidak diqashar dan aku pun tidak lupa. Kemudian Dzul Yadain mengatakan lagi, engkau telah lupa wahai Rasulullah. Nabi SAW pun bertanya kepada para sahabat, benarkah apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu? Maksudnya Rasul ingin kepastian, ini Dzul Yadain ini benar apa enggak? Kalau dia menyaksikan bahwa Rasulullah sholatnya cuma 2 rakaat, ini benar enggak Dzul Yadain? Para sahabat yang lain menjawab, benar ya Rasulullah, bahwa panjenengan itu sholatnya cuma 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW lalu sholat 2 rakaat lagi dan melakukan sujud sahwi. Nah, berarti artinya begini, Rasul sholat 4 rakaat, gitu ya. Baru 2 rakaat salam. Setelah salam terjadi percakapan. Kemudian Rasulullah menambah 2 rakaat lagi. Kemudian sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Berarti kan Rasulullah sholatnya tetap 4 rakaat,
Tapi di sela-sela sholat beliau ngobrol, beliau berbicara, kan gitu ya. Nah ini terjadi karena lupa, maksudnya lupa dengan bilangan sholat, gitu ya. Maka obrolan-obrolan di dalam sholat tadi tidak menyebabkan batalnya sholat. Ya. Jadi seumpama ya, ada sholat apa seumpamanya maghrib. Ya. Sholat maghrib, ya. Dan kemudian ya, baru 2 rakaat salam. Ya. Makmum mengingatkan, gitu. Udah salam, gitu ya. Subhanallah, gitu ya. Imam panggah diem aja kan, gitu ya. Subhanallah, gitu ya. Terus imam nanya, ada apa tuh subhanallah terus seumpama, gitu ya. Kurang 1 rakaat. Nah kemudian imam langsung bangkit lagi berdiri menambah 1 rakaat lagi. Ya. Kemudian ya, sebelum salam nambah sujud sambil 2 kali. Itu boleh dilakukan kalau memang betul-betul situasinya dalam keadaan lupa. Nah ini dari hadis tadi ada pendapat dari madhab Maliki. Menurut pengikut madhab Maliki, dibolehkan berbicara ketika sholat jika untuk kepentingan sholat dan bicaranya tidak terlalu banyak menurut kebiasaan yang berlaku, atau belum dimengerti jika hanya dengan mengucapkan bacaan tasbih. Ya tadi itu dibacakan subhanallah, imamnya pada nggak paham subhanallah, apa tuh subhanallah terus gitu. Nah masih belum paham, kurang 1. Gitu ya. Itu kata madhab Maliki itu boleh. Ya, mengingatkan seperti itu. Auza'i berkata, Imam Auza'i, barang siapa berbicara ketika sholat untuk kepentingan sholat, maka sholatnya tidak batal. Misalnya, ada seseorang mengerjakan sholat asar dengan mengeraskan bacaannya. Sholat asar, sholat duhur, itu kan saatnya sirri. Ya. Itu kadang-kadang saya ya, kadang-kadang itu suka hampir tergoda untuk mengeraskan bacaan. Saya kan ada kajian rutin di kantor pajak itu habis sholat asar. Nah itu kan sholatnya di dalam ruangan gelap gulita, pakai lampu. Itu hawanya itu seperti habis sholat maghrib kan gitu. Hawanya seperti mau melakukan sholat maghrib atau seperti sholat isya. Itu kalau nggak fokus bisa-bisa dibanterkan itu bacaannya. Ya untungnya yang sadar, ini asar, gitu ya. Akhirnya disirikan. Tapi seandainya terjadi sholat asar gitu ya, baca Al-Fatihahnya banter gitu ya, maka ya, ketika imam diingatkan subhanallah, kok agak banter gitu ya, itu maka kata Imam Auza'i dibolehkan berbicara, imam ini sholat asar. Nah gitu ya. Dia di subhanallah bolak-balik juga sadar-sadar kan gitu ya. Mam, ini sholat asar. Ya, jadi kata Imam Malik dan Imam Auza'i ya, berbicara dalam sholat ketika memang ada kepentingan yang kaitannya dengan sholat dibolehkan. Nah ini dicontohkan begini. Oh iya, ini yang saya sampaikan ternyata ada di sini. Misalnya ada seseorang mengerjakan sholat asar dengan mengeraskan bacaannya, kemudian makmum di belakangnya mengatakan ini sholat asar, ya. Maka ucapan seperti ini tidak membatalkan sholat ya, bagi orang yang mengingatkan tersebut. Ya, jadi ada istihad ulama ya yang mengatakan boleh bicara saat sholat dalam kondisi darurat yang mengharuskannya untuk bicara. Ya. Karena diingatkan bolak-balik imamnya gak ingat. Ya. Ada apa namanya, teman saya itu dulu saking grogi gitu ya, ngimami sholat ya. Ya. Karena dia kan imamnya kadang-kadang fokusnya itu bukan pada surat Al-Fatihah ya, tapi fokus pada surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Sebaiknya surat apa yang dibaca, kan begitu ya. Nah itu karena fokusnya ke situ ya. Saat sholat Allahu Akbar langsung Alhaakumut Takatsur ya. Al-Fatihahnya lali ya. Karena banyak yang fokusnya itu kepada surat apa yang dibaca setelah surat Al-Fatihah ya. Diingatkan subhanallah,
dia imamnya bingung kan gitu ya, sing salah opo kan gitu ya. Subhanallah ya. Kok masih diam ya, bingung gitu ya. Atau baca suratnya diganti gitu ya. Durung maca Fatihah mam. Nah, itu boleh diingatkan. Kalau kondisinya darurat, bolak-balik dibaca subhanallah, kok gak sadar-sadar dan tidak tahu apa kesalahannya, maka ucapkan ya, Al-Fatihah. Ya, itu terkait dengan hal yang membatalkan. Yang kedua yaitu berbicara dengan sengaja, ya, bukan karena ada faktor lupa atau bukan karena ada faktor yang ada kepentingan dengan sholat. Ya. Yang ketiga, membatalkan sholat, banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan banyak gerakannya itu seperti apa. Ya. Sedikit banyaknya melakukan gerakan yang dibolehkan dan yang sampai membatalkan seperti apa. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan banyak gerakan adalah gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat, yang sekiranya ada orang yang melihatnya dari jauh, ia akan mengira bahwa orang tersebut tidak sedang dalam sholat. Kita sedang sholat, terus kita melakukan gerakan yang seandainya dilihat oleh orang seperti orang yang tidak sedang sholat, gitu ya, maka itu dianggap melakukan banyak gerakan, gitu ya. Seperti melangkah terlalu banyak kan, gitu ya, kayak melaku santai, gitu ya. Atau apa namanya, menjawab WA kan, gitu ya. Lagi berdiri, ya, ada WA bunyi, ya, diambil HP-nya, gitu, dibalas, gitu ya. Orang melihatnya itu bukan seperti orang sedang sholat, berarti itu dianggap melakukan banyak gerakan. Adapun jika sebaliknya, artinya orang yang melihat tidak mengira, ya, seperti itu, ya, maka dianggap bergerak yang sedikit. Ya. Kalau masih dianggap seperti orang yang sedang sholat, ya, maka gerakan yang dilakukan masih dianggap gerakan yang sedikit. Ada pula yang mengatakan bahwa jika pelakunya, orang yang bergerak itu, ya, dianggap tidak sholat oleh orang-orang yang melihatnya, nah ini juga dianggap, ya, banyak gerakan. Imam Nawawi berkata, perbuatan atau gerakan yang tidak termasuk dalam amalan sholat, jika dilakukan banyak, sholatnya batal. Tetapi jika hanya sedikit, sholatnya tidak batal. Semua ulama sepakat dalam hal ini, tetapi dalam menentukan ukuran banyak sedikitnya, ini ada perbedaan pendapat. Nah, ini saya contohkan perbedaan pendapatnya. Imam Nawawi memilih pendapat, ya, yang keempat, bahwa pendapat yang sah dan masyhur ialah mengembalikan permasalahan itu kepada kebiasaan yang berlaku. Jadi yang biasa dianggap oleh orang sebagai gerakan yang sedikit, seperti memberi isyarat ketika menjawab salam, melepaskan sandal atau sepatu, melepaskan sorban atau meletakkannya, mengenakan pakaian yang ringan atau melepasnya, mengambil benda kecil atau meletakkannya, menolak orang yang hendak lewat di depannya, dan lain-lain, semua itu tidak membatalkan sholat. Ya. Kalau dianggap itu satu gerakan yang sedikit dianggap oleh orang, ya, maka itu dianggap tidak membatalkan. Contohnya, saya kadang-kadang sholat ya berdiri, ya, kemudian pakai kacamata. Kalau sujud itu kacamata mengganggu, ya, maka saat sujud saya melepas kacamata. Begitu ya. Itu dianggap gerakan yang sedikit, ya. Itu tidak sampai membatalkan sholat. Adapun jika menurut anggapan orang perbuatan itu termasuk gerakan yang banyak, seperti melangkah atau melakukan perbuatan secara berturut-turut, maka perbuatan itu membatalkan. Makanya tadi itu ya, kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, ya, 3 kali gerakan berturut-turut, ya, itu bisa membatalkan sholat. Nah, ini tadi yang saya contohkan. Adapun kalau melakukan gerakan ringan seperti menggerakkan jari
ya, karena gatal ya, itu tidak membatalkan sholat ya, walaupun dilakukan berturut-turut ya. Ya, ini gatal gitu, sekalipun berkali-kali dan berturut-turut ya, ini tidak membatalkan. Tapi kalau gini, nah ini bisa dianggap banyak gerakan ya. Kemudian yang berikutnya ya, membatalkan sholat, sengaja meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat ya, tanpa adanya uzur, itu batal ya. Syarat sahnya sholat contoh harus suci ya, dari hadas dan najis ya, jelas gak berwudu, gak ada upaya untuk bertayamum, lakukan sholat kan begitu ya, dia batal, tidak sah sholatnya. Udah jelas sedang sholat ya, kemudian dia kentut ya, itu kan membatalkan ya. Kemudian dia tetap melakukannya, ya tetap tidak sah, tetap batal sholatnya. Atau meninggalkan salah satu rukun ya. Nah ini terkait dengan meninggalkan salah satu rukun, ini ada perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai posisi makmum dalam sholat jahar. Sholat jahar itu sholat maghrib, bisa subuh, terkait dengan membaca Al-Fatihah. Ya, jadi mungkin saya pernah menyampaikan dulu ya, bahwa Al-Fatihah itu kan rukun, ya kan? Membaca surah Al-Fatihah itu rukun. Tetapi ada ayat dalam Al-Quran itu, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila ayat Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan diamlah. Pada saat kita sholat jahar, sholat maghrib, isya atau subuh, gitu ya, imam membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Quran berarti. Ayatnya begitu, apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan diamlah. Selesai imam membaca Al-Fatihah, imam membaca surah, ya kan, ya, selain Al-Fatihah. Nah berarti kita pun ada perintah, apabila Al-Quran dibacakan, maka diam dan dengarkan. Makanya ada yang berpendapat ya, makmum dalam sholat jahar maghrib, isya dan subuh tidak boleh baca Al-Fatihah. Dia diam saja, karena dia punya kewajiban mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam. Jadi bacaan Al-Fatihahnya sudah terwakili oleh bacaan Al-Fatihahnya imam. Itu ada pendapat begitu. Jadi kita kalau sholat maghrib, isya, subuh, yang dia baca di rakaat pertama, rakaat kedua tidak baca Al-Fatihah, karena ada perintah dari Allah, apabila ada ayat Al-Quran dibacakan, maka dengarkan diam. Ya. Tetapi pendapat yang kedua tetap mewajibkan. Ya. Karena ada dalil la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan hadis ini ya, tidak ada penjelasan khusus ketika sholat sendirian atau dalam sholat sirri, tidak ada ya. Kalau sholat jahar tidak perlu baca Al-Fatihah, tidak ada penjelasan yang menjelaskan tentang itu. Maka pendapat yang kedua tetap mewajibkan kita makmum membaca Al-Fatihah setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Nah itu ada dua pendapat. Dan ada pendapat yang ketiga, mencoba menggabungkan keduanya. Jadi imam ya, setelah selesai membaca Al-Fatihah, imam diam sejenak, memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Diperkirakan makmum selesai baca Al-Fatihah, kemudian imam baru membaca suratnya. Ada yang mempraktikkan begitu. Supaya apa? Supaya dua dalil tadi yang terkesan bertentangan bisa diamalkan dua-duanya. Kan dalil yang pertama mengatakan kalau Al-Quran dibacakan maka diam dan dengarkan.
Makanya imam baca Al-Fatihah, makmum diam mendengarkan. Imam selesai baca Al-Fatihah, gantian makmum membaca Al-Fatihah. Imamnya diam. Imam makmum selesai baca Al-Fatihah, baru imam baca surat, kemudian makmum mendengarkan. Ya. Kemudian dalil yang kedua, tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Makanya dua-duanya bisa digabungkan, dijadikan satu. Selesai imam baca Al-Fatihah, imam diam, makmum baca Al-Fatihah. Selesai makmum baca Al-Fatihah, imam baru membaca surat. Ya. Kalau dulu saya di pesantren saya dulu, waktu saya mondok dulu di Cirebon, itu kiai saya di pondok tempat saya belajar itu mempraktekkan itu. Selesai baca Al-Fatihah, beliau diam. Makmum baca Al-Fatihah, kemudian beliau baca surat. Katanya ada ibu-ibu yang pernah tahu juga di Kediri ini, nggak tahu di masjid mana, ada yang mempraktekkan begitu. Setelah Al-Fatihah, imam diam sejenak, memberi kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Ya. Nah ini masalah istihad. Ya. Ada perbedaan pendapat ulama. Kita orang awam manut saja sama ulama. Jenengan mantapnya yang mana silakan diikuti, tanpa perlu untuk saling menyalahkan dan mengklaim yang kita pilih yang paling benar. Karena ini masalah istihadiyah, masalah istihad. Dan masalah istihad itu, kalau istihadnya benar dapat 2 pahala, kalau istihadnya salah dapat 1 pahala. Jadi tidak ada yang salah dalam istihad. Ya. Yang penting yang istihad itu orang yang punya ilmu, ya, para ulama. Terakhir, udah 10 ya. Terakhir, yang membatalkan sholat, tertawa di dalam sholat. Ya. Kalau nangis tidak membatalkan, ya. Senyum tidak membatalkan, tapi kalau sudah tertawa itu membatalkan sholat. Ibnul Munzir menyebutkan bahwa menurut ijma' ulama, kesepakatan ulama, tertawa dalam sholat itu menjadikan sholat seseorang batal. Imam Nawawi berkata, pendapat ini dimaksudkan jika tertawa itu sampai mengeluarkan 2 bunyi huruf dengan jelas. Menurut mayoritas ulama, tersenyum itu tidak membatalkan sholat. Adapun orang yang tidak dapat menahan tawanya, kalau hanya sedikit tidaklah batal sholatnya. Tetapi kalau banyak, terbahak-bahak, batal sholatnya. Ukuran sedikit atau banyak itu tergantung kepada adat atau tradisi kebiasaan yang berlaku. Ya. Habis nonton stand up komedi kan gitu ya, jadi kan sholat. Lalu keingetan kan gitu ya, guyu lagi sholat gitu ya. Nah itu bisa membatalkan. Baik, selesai. Ibu yang dirahmati Allah, ya. Materi kita untuk hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Dipersilakan. Monggo. Kenapa? Langsung baca surat. Ya. Kalau kita ngikutin saat imam baca Al-Fatihah gimana Ustaz? Misalnya mengalami kita ikut juga. Iya. Jangan. Lebih baik kita baca Al-Fatihahnya ketika imam baca surat. Ya. Jadi kalau Al-Fatihahnya kita harus mendengarkan. Ya. Kalau imam baca surat, nah kita boleh baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu tidak baca, tidak boleh. Ya. Jadi kalau Al-Fatihahnya harus kita dengarkan. Ya. Setelah selesai, imam baca surat, kita baca Al-Fatihah. Karena tidak ada pendapat yang mengatakan makmum membarengkan bacaan Al-Fatihahnya dengan mengikuti Al-Fatihahnya imam dalam sholat jahar, gitu ya. Tidak boleh, kita dengarkan. Kalau Al-Fatihah kita wajib mendengarkan. Ya. Jadi perbedaan pendapat ulama itu pada posisi surat setelah Al-Fatihah. Kalau dalam Al-Fatihahnya kita harus mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Ada lagi? J. Apa? Salam. Kemarin itu kita sholat jamaah subuh di masjid yang biasanya kan orang desa itu orang-orang suratnya pendek-pendek ya Ustaz. Gini. Terus sebagian orang
kebetulan ada tamu yang datang, imami, dan itu pakai surat Al-Insyikok. Yeah. Itu ada 41 Ayat sajadah. Ya. Yeah. Sedangkan kita itu kan di belakang ada takbir itu nggak kelihatan namanya gimana ya. Terus belum sampai suratnya habis kan ada ayat itu dibaca. Nah, Imam Allahu Akbar, yang laki-laki itu sujud. Nah, yang sedang yang perempuan nggak tahu rukuk. Nah, itu besar. Terus imamnya Allahu Akbar, kita mikir kok nggak sami Allah gitu. Terus mungkin imamnya lupa mungkin. Tapi yang kita juga tahu imamnya tadi belum selesai suratnya. Kita sujud kan. Terus akhirnya imam tadi melanjutkan suratnya tadi yang selesai berdiri. Sedangkan kita setelah sujud itu berdiri, kok baca surat itu berdiri lagi. Ya, setelah itu ya itu surat gitu. Terus kita nggak tahu kalau gitu. Terus sampai selesai kan imamnya tadi terus akhirnya rukuk. Kita kok sujud sampai berjanjakan gitu loh Ustaz. Terus gimana surat kita gitu ya. Jadi sebetulnya imam yang baik itu ngasih tahu. Jadi sebelum sholat dimulai ngasih tahu kepada jamaah, Bapak Ibu nanti saya akan baca ayat sajadah. Nanti setelah ayat sajadah kita sujud langsung, tapi nanti setelah sujud berdiri lagi. Itu imam yang baik menyampaikan itu. Bahkan saya pernah sholat di belakangnya imam dari Mesir saja. Waktu di masjid di Jombang itu ya Royan ya. Dulu kan pernah booking imam dari Mesir gitu ya, bertahun-tahun, beberapa 5 tahun berapa ya. Beliau itu setiap kali mau membaca ayat sajadah sebelum sholat ngasih tahu ke jamaah gitu ya. Nanti ada ayat sajadah ya. Nanti selesai ayat sajadah kita sujud tapi langsung bangkit lagi. Itu imam seharusnya ya. Karena tidak semua makmum paham ayat sajadah ya. Dan juga tidak semua imam melakukan sujud saat membaca ayat sajadah ya. Karena itu kan sunnah gitu ya. Ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan sujud. Itu imamnya yang salah gitu ya. Dia harusnya memberitahu kalau mau membaca ayat sajadah. Tidak mengulang sholatnya. Malas sekali. Iya. Orang itu tertawa gitu. Iya. Terus yang kedua imamnya itu bacaannya sama dengan kedengar terus. Terus ada di luar itu ada semacam jalanan seperti itu. Terus nggak kedengaran Allah Akbar. Kita sama sujud lama gitu loh. Jadi kita itu kok nggak sendiri gitu. Kita tuh kayak gitu. Gimana nggak mikir? Sudah berdiri. Ya, mikir dulu. Iya. Tidak apa-apa, yang kedua kondisi darurat. Kita nggak bisa nahan tertawa. Kan hujan. Ada ibu itu pakai topi Caping. Itu nggak dilepas. Kita sholat. Kita itu juga nggak bisa nahan tertawa. Iya. Itu batal itu. Tertawa batal. Tertawa dalam sholat batal. Ngincengnya tadi gimana Ustaz? Nginceng nggak apa-apa, itu untuk kebutuhan sholat. Ya, itu kondisi darurat terkait dengan sholat. Karena di zaman Nabi pernah ada Nabi ketika sujud, cucunya kan gendong, ya naik di atas pundaknya Nabi gitu ya. Sahabat menunggu itu kok lama sekali. Takut terjadi apa-apa sama Rasulullah. Ada yang bangkit ngintip, ternyata ada cucunya, balik lagi dia sujud lagi. Ya. Nah itu, dan tidak dianggap batal oleh Rasulullah. Ya, kondisi darurat. Oke, mungkin mau tahu. Pakai mic kamu betul? Kenapa banter suara? Bagaimana pada saat sholat imam baca ayat yang
Iya, jadi kalau alaihi salam Ibrahim wa Musa alaihi salam, saya belum pernah baca dalilnya dan contohnya. Tetapi justru saya pernah mendengar ya, dan diajarkan dulu waktu saya di pondok itu, ketika yang ahkamul hakimin sekarang ini kan. Kemudian kiai saya menjawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dalam surah itu kan ada yang ahkamul hakimin kan begitu ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu kan pertanyaan ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baiknya hakim? Kemudian kiai saya itu mengajarkan kepada kami gitu, kalau ayat ini dibaca ya, maka setelah kita menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya betul kami menyaksikan hal itu. Nah, artinya begitu ya. Kemudian lagi ayat apa lagi itu ya, yang kiai saya memberikan contoh untuk merespon ayat itu ya. Saya memang tidak pernah membaca dalilnya, saya tidak pernah baca kitabnya, tapi saya sam'an wa ta'atan gitu ya, manut, saya berhusnudzon ya, kiai itu pakai dalil menyampaikan itu gitu ya. Cuma kita tidak bertanya apa dalilnya. Tapi kalau yang alaihi salam saya belum pernah ya diajarkan untuk membaca itu ketika ada nama Nabi disebutkan dalam ayat. Terutama Sufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Nah gitu ya. Ya, saya belum pernah baca dalilnya dan juga belum pernah mendengar ya, ada apa namanya yang menjelaskan itu. Adapun ketika dalam sholat ada orang yang meninggalkan barisan mungkin karena batal dan seterusnya, kita boleh melangkah untuk memenuhi barisan itu. Tapi yang akan lebih baik sebetulnya yang kanan kiri itu merapat. Ya, biar yang belakang itu tidak terlalu banyak melangkah ke depan. Ya. Yang satu barisan aja merapat, mepet. Nah, begitu. Tapi kalaupun yang belakang itu maju karena yang kanan kiri di depan itu tidak segera merapatkan, itu tidak membatalkan. Apalagi kalau bergeraknya itu sambil perpindahan dari rukun ke rukun berikutnya. Ya, berpindah rukun ya. Jadi ketika sedang sujud lah kok sedang ruku gitu ya. Kemudian di depan tuh ada yang kosong ya. Sambil i'tidal dia sambil maju ke depan. Ya. Sekalipun itu kadang-kadang di masyarakat awam itu masih aneh dianggapnya kan gitu ya. Karena melakukan gerakan ya, untuk kesempurnaan sholat itu diperbolehkan. Itu kan untuk menyempurnakan sholat jamaah. Once more. Ya, satu lagi. Oh, masih banyak ternyata. Gimana? Nah. Nggih, rukun terus terus. Kalau yang ada dalam contohnya, dalam dalil-dalil itu cuma amin saja. Ya, saya belum pernah membaca dalil yang menjelaskan tentang itu. Ya, saya tidak menganjurkan, saya tidak menyuruh. Tapi kalau ada yang membaca, sementara saya belum berani menyalahkan. Begitu ya. Karena bisa jadi itu ada dalilnya. Tapi kalau saya ada yang menanyakan boleh apa tidak, sebaiknya jangan. Karena kebetulan saya belum pernah membaca dalilnya, gitu ya. Sebaiknya jangan. Tapi kalau ada yang membaca dan dia sudah tahu dalilnya, ya saya tidak berani menyalahkan. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah membaca itu. Ya amin saja, gitu ya. Karena dalam dalil-dalil yang ada itu, ya, dalam sunnah-sunnah sholat kan sudah dijelaskan ya. Ketika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka makmum membaca amin, kan begitu. Siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya imam, maka dosanya akan diampuni. Jadi tidak ada siapa yang membaca Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani amin gitu ya. Tidak ada. Ya, sementara ini saya belum pernah membaca itu dan belum pernah mendengar penjelasannya. Ya, sebaiknya kalau kita yang tidak pernah membacanya, sebaiknya tidak usah ikut-ikutan. Ya, sebaiknya tidak usah diikuti. Tapi kalau ada yang membaca,
dan diingatkan tidak mau, ya sudah, barangkali memang dia tahu dalilnya. Tapi kalau kita sepanjang tidak tahu dalilnya, sebaiknya tidak usah. Buat balik. Masih dua lagi, oke. Dua lagi terakhir ini. Panjenengan ngomong. Waalaikumsalam. Ya. 3 pertanyaan. Kalau misalnya yang bersin itu apakah mengucapkan alhamdulillah? Terus yang kedua, kalau misalnya sedangkan yang seperti mengamankan anak yang melakukan bahaya, itu apakah termasuk sedangkan yang membatalkan? Dan yang ketiga, kalau misalnya dia itu antara ingat masih punya wudhu atau lupa udah wudhu atau belum, tapi kemudian waktu tengah-tengah sholat itu merasa kadang kan sebelum sholat akan lulus gitu. Nah itu apakah sholatnya harus batal terus pulang dari awal atau pas mengulang dari awal tadi itu salah terus mengulang dari awal atau bagaimana? Jadi kalau yang bersin membaca alhamdulillah itu boleh, yang bersin. Tapi tetangganya tidak boleh mendoakan. Yang tadi tujuan alhamdulillah ya tidak boleh. Ya. Kalau yang bersih ya boleh, ya mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau tetangganya mendoakan tidak boleh. Yang kedua, ya mengamankan anak yang seandainya tidak diamankan melakukan sesuatu yang berbahaya itu boleh. Saya pernah membahas tentang sholat khusyuk itu adalah sholat yang sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan. Kan begitu ya. Jadi selama kita sedang sholat, jenengan terutama ibu-ibu ya, sholat di rumah sambil nungguin anaknya yang tidur di sampingnya di atas tempat tidur. Jenengan sedang sholat, anaknya minggir-minggir apa yang gelundung ya, mau jatuh gitu ya. Bahkan jenengan menahannya atau memindahkannya ke tengah gitu ya, itu tidak membatalkan sholat, dilanjutkan sholatnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, sedang sholat ingat kalau dia itu tidak punya wudhu atau sudah kentut, maka otomatis langsung membatalkan saat itu juga. Gitu. Tidak perlu menunggu selesai sampai salam kemudian mengulang sholatnya dengan wudhu dulu, ya langsung, karena dia sholat dalam keadaan tidak memenuhi syarat sahnya sholat, yaitu punya hadas kecil. Jadi kalau sampai menoleh ke belakang itu membatalkan, ya, karena dia membelakangi kiblat. Ya. Sebagaimana Rasulullah itu diceritakan, beliau membuka pintu karena pintunya posisi di depan. Ya. Tapi kalau pintu posisi di belakang maka tidak dilakukan. Posisi di depan. Ya. Terakhir, ya, bukan. Waalaikumsalam. Iya. Laki-laki, perempuan? Oh, laki-laki. Oh, ya. Ini maunya imam itu. Terus yang kedua, setiap kali saya jemput anak saya ekstra, itu di masjid itu jam 3 lebih sekian sudah asar, saya ikut jamaah di masjid. Pulang jemput saya langsung ke kelas ngantar ngaji. Di sana asar lagi, saya jamaah lagi, dan saya lupa. Kalau sudah sholat di masjid, kalau di masjid saya hanya kiriman, tapi sholat kalau ngantar ngaji, dari sholat saya baca Al-Quran. Yang ketiga, kira-kira yang kelima yang mana Ustaz ya? Terus yang ketiga, aku misalnya saya sholat dua di 4 rakaat. Yang pertama saya berkadang begini. Setelah sujud saya bersih rakaat dan di tempat saya dengan duduk boleh Ustaz. Baik. Anak kecil ngimami itu boleh asalkan sudah mumayyiz. Ya, sudah tamyiz, sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz itu artinya dia sudah tahu benar dan salah. Sudah tahu bagaimana caranya ngapunten cebok dari pipis. Gitu ya. Cebok dari pipisnya dia sudah benar, ya. Artinya tidak ada cipratan najis-najis yang terkena pakaiannya. Kemudian dia juga cara sholatnya sudah benar, ya. Syarat rukunnya sudah sesuai, sudah lengkap, ya. Nah itu baru boleh, ya. Karena banyak kan di Arab itu anak kecil hafid gitu ya, bisa 7 tahun, 8 tahun jadi imam, mengimami orang dewasa, ya.
Nah itu karena dia sudah tamyiz, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, sudah ngerti caranya toharoh, sudah ngerti syarat rukunnya sholat. Nah itu boleh imami, ya, anak kecil menjadi imam untuk orang dewasa. Yang kedua, sholat 2 kali itu dibolehkan, ya, asalkan begini. Contoh kasus, ada salah seorang sahabat itu, saya lupa namanya ya, ikut sholat bersama Rasulullah, gitu ya, ikut sholat bersama Rasulullah berjamaah. Kemudian dia matur, ya Rasulullah, saya kalau pulang kampung, ya, maksudnya ke daerahnya, dulu kan masjid cuma satu ya, Masjid Nabawi zaman Rasulullah. Ya. Kemudian yang sholat itu dari mana-mana. Ketika dia kembali ke rumahnya, di sana sudah banyak para wanita ya yang menunggu untuk sholat berjamaah. Kemudian di antara para wanita itu tidak ada yang bisa bacaan yang bagus, akhirnya menunggu sahabat itu. Nah, bolehkah saya sholat lagi mengimami mereka? Itu dibolehkan, gitu ya. Atau ada contoh kasus begini, kita sholat di masjid, sudah selesai. Itu pernah ada kasusnya. Ada orang datang sendirian mau sholat. Kata Rasulullah, siapa yang mau bersedekah untuk orang itu? Sholat lagi. Nah begitu ya, berjamaah dengan orang itu. Itu boleh seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya, kita sholat pertama sambil berdiri sempurna ya. Kemudian pada saat rakaat kedua ya, ingat utang, oh beliau kan ya. Waduh, kalau kita lemes kan begitu ya. Ya, nggak kuat berdiri ya. Ya lanjutkan sholatnya sesuai dengan keadaannya. Ya, sambil duduk ya. Itu namanya dalam kondisi sakit kan begitu ya. Boleh. Time is over. We have to finish it. Oh. Baik. Ada kuis? Oh hari ini nggak ada kuis ya. Baik, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Khususnya kita berdoa untuk salah satu jamaah kurma yang telah meninggal ya, jam 2 pagi ya. Ibu Lasmiati, Perumahan Wilis Sama, Gang 3 RT 25. Yeah. Ibu Lasmiati itu sudah ada di sini. Iya, Tisna yang dietahui sih ya, umat itu selesai. Oh, atau ya. Baik, ya kita mendoakan Ibu Lasmiati, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima seluruh amal ibadahnya. Ya. Termasuk kita juga berdoa untuk diri kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, didekatkan jodohnya bagi yang belum, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang saleh dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala dini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika fi basida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afina wa'fu 'anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afina wa'fu 'anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afina wa'fu 'anha. Waj'al jannata ma'waha wa ma'waha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kurang biasa, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.